Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, lalu kemudian tak ada keraguan. Dan mereka berjihad dengan harta benda mereka, dengan diri mereka, dengan nyawa mereka fi sabilillah, di jalannya Allah. Mereka itu adalah orang-orang as-sadiqun, yang jujur dalam imannya. Bukan hanya sekedar kata-kata sahaja. Dalam keimanan ini ada maratib, ada peringkat-peringkat. Ada keimanan yang mutlak, yang lengkap, yang sempurna. Tak ada ruang untuk ragu, yaitu imannya para anbiya dan imannya para siddiqin. Ada iman yang qabil, yang menerima atau boleh terjadi penambahan atau pengurangan, yaitu imannya umumnya manusia dan juga jin yang beriman. Ada iman yang dia tidak bertambah dan tidak berkurang, yaitu imannya para malaikat. Ada 3 peringkat iman. Iman yang sudah sempurna dan bertambah, tidak berkurang. Imannya para anbiya dan para siddiqin. Iman yang boleh terjadi penambahan dan pengurangan. Imannya kebanyakan orang-orang yang beriman. Dan iman selain daripada 2 itu. Para anbiya dan juga para malaikat, jin dan juga manusia boleh bertambah, boleh berkurang sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Dalam hadis Nabi mengatakan iman boleh bertambah, boleh berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Imannya para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang disebabkan oleh karena malaikat tidak menghadapi dugaan dan cabaran seperti dihadapi oleh manusia. Sementara ukuran keimanan itu akan bertambah bila manusia itu diduga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Adakah manusia menyangka, mengatakan kami beriman, lalu tidak difitnah? Difitnah maksudnya diduga, diuji, dites pada imannya. Adakah itu sangkaan mereka? Adakah itu pemahaman mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami, yakni Allah maksudnya, menduga umat sebelum kamu yang mengatakan mereka beriman. Menduga, diduga, diuji. Jadi iman ini identik dengan ujian dugaan. Tak ada iman kalau tak ada dugaan. Kalau sudah ada dugaan untuk memantau sejauh mana iman itu sendiri murni, pure atau tidak. Jadi bagi orang yang beriman bila berhadapan dengan dugaan, itu momen paling penting untuk membuktikan keimanannya. Walaupun kita tidak boleh minta diduga oleh Allah SWT. Saya mau diduga supaya saya boleh buktikan imannya. Kena duga sekali nanti KO pula. Macam itu ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Kata Nabi, qalilun tashkuruhu khairu min kathirin la tutiquh. Kamu sedikit diberi rezeki oleh Allah, kamu bersyukur lebih baik daripada kamu banyak, kamu tak mampu nak pikul tanggungjawabnya. Ya Rasulullah, kalau saya kaya, saya akan begini, saya akan sedekah, saya akan berikan harta saya akan sumbangkan, saya begini. Bagi tahu sekali lagi, qalilun tashkuruhu khairum min katsirin la tutiquh. Dia paksa lagi, doakan saya, penting saya nak kaya, saya nak sedekah katanya. Faham tak? Didoakan oleh Nabi, dia nak. Dia beli kambing jantan dan betina. Kambingnya beranak pinak macam ulat, sekali beranak tu banyak. Akhirnya dia dah mula sibuk dengan kambing lebih daripada kesibukannya dengan solat berjamaah. Dulunya rajin pergi berjamaah, kena kambing, halas. Dia dah sibuk dengan kambingnya. Last kali pun, Jumat pun, ya Allah. Tiba waktu nak keluarkan zakat. Hatta mala al-wadi, katanya itu adalah satu lembah
besar antara gunung dengan gunung. Di antara dua gunung dengan gunung ini, lapangan ini dipenuhi dengan kambingnya orang ini. Full. Datang utusan daripada Nabi untuk zakat. Dia pikir, kambing aku banyak nih, berapa aku nak kena zakat nih? Dari 40 ekor satu. Kalau 400 ekor 40. Aduh, 40 itu baru 400. Kalau 4.000? 400 ekor. Kalau 40.000? Goyang. Dia kan janji, kalau saya kaya, saya bagi sedekah, bagi ini. Ya kan? Bukan tak boleh minta kaya. Tapi jangan minta diduga dengan kekayaan yang tidak mampu. Kekayaan itu yang akan bikin musibah kepada dirinya. Akhirnya masa datang itu utusan Nabi untuk keluarkan zakat, untuk kolek zakat. Ini macam jizyah lah. Jizyah itu tax yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Dah disamakan zakat dengan jizyah. Aku nak pikir dulu. Pikir. Akhirnya tak keluarkan zakat. Turun ayat dalam surat Taubah, saya ingat. Ada orang yang mengatakan, kalau Allah bagi kepada saya harta, dia akan bersedekah, akan begini. Tapi ketika diberikan, dia kufur. Dilarang oleh Allah, Nabi untuk mengambil harta daripada dia. Ia pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak keluarkan zakat. Allah dah larang aku dah. Aku tak boleh terima. Siapa kata orang mengeluarkan zakat yang menerima atau pihak yang mengumpulkan zakat yang beruntung? Yang keluarkan yang memberi zakat itu yang beruntung. Faham tak? Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak tahu macam mana kambing punya banyak itu kan, sekali beranak itu kan. Makin banyak hartanya, tapi tak ada barakahnya. Apa guna banyak itu kalau tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faham tak? Jadi tidak dapat dipisahkan antara iman dengan ujian dan dugaan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Kami menduga umat sebelum kamu, mereka mengatakan beriman, kami duga pada hartanya, pada nyawanya, pada ilmunya, pada keluarganya, pada pekerjaannya. Yang penting dugaan pada apapun. Sejauh mana kita patuh kepada Allah pada apa yang Allah kasih kepada kita. Mau harta, mau sehat, mau keluarga, mau jawatan, mau apa saja. Yang diduga bukan orang yang berkuasa saja. Rakyat pun diduga juga. Jadi sebelum kita kondem kepada para penguasa karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penguasa, kita kena kondem kepada rakyat juga. Kalau dia tak laksanakan amanatnya sebagai rakyat, sama-sama diduga. Pemimpin diduga kepemimpinan, rakyat diduga dengan kerakyatan. Tak ada yang terlepas pun. Yang kaya diduga dengan kekayaan, yang miskin diduga dengan kemiskinan. Yang sakit diduga dengan sakitnya, yang sehat diduga dengan sehatnya. Yang laki diduga dengan jantinanya sebagai lelaki, yang perempuan pun juga sama. Anak diduga dengan orang tua diduga dengan anak. Tak ada yang terkecuali daripada dugaan. Semua same. Tak ada. Hanya sejauh mana kita menjalankan, berjaya berhadapan dengan tugasan atau berhadapan dengan dugaan tersebut. Faham dong? Bukan sikap orang yang tidak hormat kepada kita dengan tidak memberikan haknya kepada kita, dengan begitu tidak menjalankan tugasnya, itu menjadi satu mubarrir, excuse kepada kita untuk buat benda sama. Seperti mana dia buat? Tidak begitu. Kalau orang diduga karena dengan kurang ajarnya orang lain, orang yang kurang ajar diduga dengan kurang ajar itu supaya dia insaf. Yang kena kurang ajar diduga dengan kesabarannya. Itu diduga dengan tidak sopan, yang ini diduga dengan kesopanan. Jadi sama-sama diduga. Bukan jadi sebab ini orang kurang ajar ini, kita kena bantai juga. Sama awak dengan dia. Mungkar tambah mungkar menjadi dua mungkar. Kan matematika kan begitu.
Innamal mu'minuna alladzina amanu, pembahasan tentang iman tadi ya. Iman ada 3 kategori. Yang kedua, imannya para malaikat. Tidak bertambah, tidak berkurang sebab malaikat tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Tak ada nafsu. Malaikat tak perlu kepada duit, tak perlu jawatan, tak ada duga ingin kaya. Berbeza dengan manusia. Oleh sebab itu manusia ini bila berjaya dalam keimanannya boleh menjadi lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau gagal, dia boleh lebih hina daripada binatang. Manusia. Yang ketiga adalah iman para anbiya. Iman para anbiya ini sempurna, solid, dia boleh bertambah. Karena para anbiya juga diduga. Dengan perang, diduga dengan istri, diduga dengan anak, diduga dengan kaum. Maka semakin mereka berjaya berhadapan dengan dugaan, semakin tinggi darjat keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedudukan iman kepada 3 golongan ini ya. Jin dan manusia, malaikat dan para anbiya serta rasul. Mereka orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan, yakni mantap imannya, tidak goyang, dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka, dengan nyawa mereka. Dengan demikian orang-orang yang beriman itu dugaannya tertumpu kepada nyawa dan juga harta. Yang paling berharga bagi manusia itu harta dan juga nyawa. Kadang-kadang karena harta orang boleh mengorbankan nyawa. Walaupun nyawa lebih berharga daripada harta. Tapi bagi orang yang beriman, nyawa dan harta tak ada beza. Karena pengorbanannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya harta milik Allah, nyawa pun juga dia punya. Jadi pengorbanan kepada nyawa dan harta pada hakikatnya bukan karena nyawanya atau karena hartanya, tapi karena Tuhan yang bagi dia nyawa, yang bagi dia harta. Fahimtum? Walihada di dalam beberapa perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka karena mereka mengorbankan harta dan nyawa. Ya, dalam Al-Qur'an wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian daripada manusia menjual nyawanya untuk meraih pemberian dari Allah, yaitu syurga. Nyawanya dikorbankan. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Golongan muhajirin yang diusir, dihalau daripada negerinya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan hartanya, semata-mata untuk meraih ridha dari Allah. Yang dicari itu keridhaannya Allah, walaupun dikorbankan harta. Yang tadi dikorbankan nyawa. Dengan demikian, orang yang beriman itu bersedia untuk berkorban, bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk berkorban. Fahimtum? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Tidak ada keraguan-raguan dalam imannya dan berjihad dengan harta benda mereka, dengan nyawa mereka fi sabilillah. Yang demikian itu adalah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam iman. Fahimtum? Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa wallahu bikulli syai'in alim. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kamu wahai orang Arab, wahai orang Badui, wahai orang pedalaman, adakah kamu ingin memberitahukan kepada Allah tentang agama kamu dengan kamu mengatakan kita beriman? Kau nak bagi tahu kepada Allah tentang iman ke? Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tahu isi hati kamu, tapi tahu semua yang ada di langit. Putaran setiap planet di langit itu diketahui oleh Allah dan tidak berputar kecuali setelah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Daun di tengah-tengah hutan belantara itu tak bergerak karena angin, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa garis pada daun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara semut di tengah-tengah hutan belantara didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ikan di dasar laut, rezekinya pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Hatta zarrah debu yang kita tidak nampak kecuali dengan gunakan teleskop yang tinggi untuk tahu apa namanya zarrah. Tahu zarrah? Kalau matahari itu masuk melalui tingkap kita nampak macam habuk tu, itu zarrah itu. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu Allah tahu, kamu dok bagi tahu, ya Allah kami beriman. Malulah. Kata malu dong. Nak bagi tahu kepada Allah, nak tunjuk-tunjuk kepada Allah sementara Allah tahu isi hati. Walihada sebahagian daripada mereka para arifin bila bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, malu mereka untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Maha tahu. Sampai mereka kepada peringkat nak minta berdoa kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau Sayyidina Daud, Ayub diduga sekian lama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. 7 tahun kurang sakit. Kemudian kata istrinya, "Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah kan? Minta sembuh." Gal malu. 70 tahun Allah bagi aku sehat, 7 tahun baru sakit, nak minta sehat. Sikap mereka para arifin unik. Nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala malu. Apa pasal malu nak minta? Kan yang suruh minta dia juga. Mereka punya keyakinan, Allah ini kan sudah tahu keadaan saya. Lemahnya saya, keperluan saya dan segala apa yang saya inginkan. Kan dia sudah tahu. Kalau saya minta kepada Allah, macam saya tak rela dengan apa yang berlaku kepada saya dan keperluan saya, yang Allah itu tahu keadaan saya. Takkan saya nak bagi tahu kepada Allah apa saya punya keperluan sementara dia dah tahu. Malu nak bertanya, malu nak minta. Level bro, ini level orang-orang high level semua. Jadi bila ada orang-orang seperti ini sikapnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di mana level kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dalam berinteraksi dengan Allah dalam berdoa seakan-akan dia big boss. Allah, aku nak dapatkan ini. Aku dah susah payah dah. Seakan-akan dia paksa Allah untuk bagi apa yang dia nak. Ini kan perintah bukan minta ini. Beza orang minta itu merayu, merendah diri, tunduk, patuh. Itu merayu, itu berdoa. Kalau dia paksa Allah beri apa yang dia nak. Macam tadi tuh yang minta kaya itu kan. Akhirnya berlaku kepada dia sebaliknya. Faham tuh? Kalau kata sahabat mengatakan kepada baginda Rasulullah waktu dalam perang Badar, "Ya Rasulullah, khudh min amwalina ma syi'ta watruk ma syi'ta." Ya Rasulullah, kita punya harta ini, ambillah mana yang kau suka untuk perangan untuk jihad. Yang mana engkau tak suka, engkau jangan ambil. Demi Allah, yang engkau ambil lebih aku sukai daripada engkau yang tak ambil. Oh, kalau kita bagi offer macam tu, kalau jangan semua diambil. Nanti kalau balik perang kita habis saya punya duit. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah dalam perang, mereka sahabat menyumbang. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, aku kali ini akan kalahkan Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah separuh daripada harta aku, 50%. 50%-nya ditinggalkan untuk keluarganya. Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Separuh, separuhnya untuk jihad. Sudah besar itu, separuh itu. Datang Sayyidina Abu Bakar, bagi gitu. Katanya, ya Rasulullah, kata Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Biar dia handle sendiri. Kata Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan kecuali dia lebih dulu daripada aku. Level masing-masing dalam iman tak sama. Paham tu? Pas ini jangan balik rumah ambil granat jual untuk bagi kepada jangan. Sebelum sampai kepada level itu jangan dulu. Baik yang mulai daripada sederhana saja. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah Muhammad tentang macam mana nak berinfak, al-afwa.
Al-afwah, lebih harta yang ada pada kamu, kamu infakkan. Yang cukup-cukup untuk kamu dan keluarga dulu. Level, masing-masing ada kedudukannya. Faham tom? Wala tu'allimuna Allah bidinikum ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'ala islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Arab tadi itu yang mengatakan beriman, orang Arab Badui mengatakan merasa dia berjasa karena kami masuk Islam, kamu tidak, kami perangi. Maka katanya kamu jangan merasa berjasa, tapi lihatlah yang berjasa itu Allah yang berjasa kepada kamu, sehingga dengan hidayahnya Allah kamu masuk Islam. In kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul jujur dalam kata-kata kamu itu, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa ya'lamu wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ke atas perbuatan kamu. Ya subhanallah. Basir, katanya basir itu penglihatan yang teliti. Kalau an-naqid basir, katanya an-naqid basir, yakni orang yang ingin memberitahu, mengkritik, itu mestinya dia kenal apa yang akan disampaikan atau dikritikkan. Basir yang teliti dalam melihat. Allah Subhanahu wa taala teliti melihat perbuatan manusia, bukan luarannya saja. Ada kalanya orang tersenyum, tapi dalam hatinya dia maki. Ada kalanya dia nampak mempelawa orang yang datang, dalam hatinya, kenapa dia datang hari ini? Allah tahu isi hati. Berinteraksi dengan yang Maha tahu. Jangan berinteraksi dengan luar-luar saja nih. Kalau tidak kita hipokrit dengan kita punya diri sendiri. Karena perbuatan kita yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Awasilah Allah pada tindakan kita, pastilah tindakan kita akan sentiasa benar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam kedudukan ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Bila tidak melihat, maka yakinilah Allah yang melihat kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya surat Al-Hujurat diberikan penghayatan makna yang ada terkandung dan diilhamkan oleh Allah makna yang kita tidak tahu.